Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Suci. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda tertinggi, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Agi Sapari dari kelompok 1 dan rekan saya Muhammad Sapik akan membahas tentang hakikat manusia menurut pandangan Islam yang akan mencakup A. Kajian tentang hakikat manusia. B. Asal-usul manusia. C. Potensi-potensi manusia. D. Kelemahan-kelemahan manusia. E. Kelebihan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Baik, tanpa berbasa-basi dan berlama-lama lagi, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tentang hakikat manusia. Apa itu manusia? Menurut Islam, pengertian manusia ialah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi. Pada saat dilahirkan, manusia memiliki kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Makanya ada zakat fitrah itu untuk membersihkan diri dan sebagian harta kita. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Dengan begitu, ketika kita meninggal, kita juga harus dalam keadaan suci. Dalam konsep Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Itu anime atau kartun itu beda lagi. Tapi manusia itu 2 dimensi, yakni dimensi materi yang berupa jasad seperti mata, tangan, tubuh, kaki dan sebagainya. Dan yang kedua dimensi non materi, yakni ruh, jiwa, akal, pikiran dan hal yang lainnya. Unsur jasad ketika mati akan hancur, sedangkan unsur jiwa akan tetap tidak hancur sama sekali. Karena mengapa itu tidak hancur? Karena untuk dibangkitkan lagi ketika di hari kiamat, seperti dalam surat Yasin. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa darabalana masala wa nasiya khalqa qala ma yuhyil idama wa hiya ramim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Lalu dibalas dengan ayat 79. Kul yuhi halladhi angsaha awala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan pertama kalinya, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Istilah manusia dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, manusia disebutkan beberapa kali dengan penyebutan yang berbeda-beda. Di antaranya ada al-basyar, makhluk biologis, aspek fisiknya, seperti tangannya, badannya, dan sebagainya. Yang kedua al-insan, yang artinya manusia itu sendiri. Yang ketiga an-nas, sekumpulan manusia atau masyarakat ataupun penduduk ataulah yang lainnya juga bisa boleh. Yang keempat Bani Adam, keturunan. Jadi bila ada yang sering menyombongkan tentang keturunannya, seperti menyombongkan saya keturunan raja, saya keturunan presiden segala rupa, itu tidak apa-apanya. Saya juga tidak menyombongkan diri sebagai saya keturunan nabi, bahkan nabi pertama yakni Nabi Adam. B. Asal-usul manusia. Manusia ada di dunia ini tidak ujug-ujug ada, karena ada beberapa bahan pembuatnya dan mengalami beberapa proses. Tidak secara di-download ataupun di-share it kan,
Allah menciptakan manusia itu dari beberapa bahan, yang diantaranya satu, tanah, seperti kutipan ayat di samping ini. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, kun payakun, maka jadi sesuatu itu. Yang kedua, tanah liat dan lumpur hitam, seperti cuplikan ayat Al-Quran di samping. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, yakni Adam, dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Dengan begitu, kita ini diciptakan dari tanah liat. Dengan kata lain, ada yang menyebutkan bahwa manusia itu bersaudara dengan kendi dan ceng-celengan semar. Tapi itu hanya sebagai guyonan. Yang ketiga, saripati tanah. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Yang keempat, air mani, seperti dalam surat At-Tariq, yakni خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. Dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar. Kejadian penciptaan manusia. Yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam dulu dari tanah. Yang kedua, Allah menciptakan Siti Hawa dari bagian tubuh Nabi Adam, yakni yang sering kita kenal dengan tulang rusuk. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia yang sekarang ini dari bahan baku Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian turun-temurun melalui kelahiran, sehingga tercipta manusia yang beragam, seperti dalam cuplikan video ini. Omong-omong, kenapa kau berkulit gelap, onyan konpon? Di dalam ayat Al-Hujurat ayat 13 berbunyi, wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Siapa yang menciptakan kita? Dia yang maha pengasih dan juga maha penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah maha pencipta dan juga maha melihat yang selalu melindungi kita dari segala mara bahaya. Tahapan penciptaan manusia. Yang pertama, dari nutfah atau air mani. Lalu kedua, lakoh, segumpal darah. Ketika segumpal darah itu terus menerus berkembang, lalu menjadi magdoh atau segumpal daging. Segumpal daging itu lalu menyelimuti al-izam, menyelimuti tulang. Yang terakhir, halakoh ahar, yaitu bayi yang sempurna, yang telah ditiupkan kepadanya ruh. Dan mulai saat itu bayi tersebut mulai hidup. Potensi-potensi manusia meliputi jasmani atau fisik, rohani, spiritual, akal, pikiran, atau mind. Potensi manusia secara umum. 1. Potensi fisik ialah organ fisik manusia yang digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Potensi fisik ini berfungsi sesuai dengan jenisnya. Tangan untuk membawa sesuatu, kaki untuk berjalan, dan sebagainya. Yang kedua, potensi intelektual ialah potensi kecerdasan yang ada pada otak bagian kiri manusia. Potensi ini berfungsi antara lain untuk menganalisis, menghitung, merencanakan sesuatu, dan hal lainnya. Yang ketiga, potensi sosial emosional, yakni potensi kecerdasan
yang pada otak manusia bagian kanan, potensi ini berfungsi untuk mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri, dan sebagainya. Pendidikan sosial emosional ini sangatlah dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan lingkungan. Yang keempat, potensi mental spiritual, yakni potensi kecerdasan yang bertumpu pada dalam diri yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Bukan hanya mengetahui nilai, tetapi juga mencari nilai tersebut. Dengan ini manusia dapat muncul sebagai manusia yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Cara pengungkapannya melalui pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti. Yang kelima, potensi ketangguhan, merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian diri yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Potensi ini merupakan faktor spesifik sukses seseorang karena mampu merespon berbagai kesulitan dengan baik. Dengan potensi ini, berarti seseorang telah mengubah rintangan menjadi peluang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq dari kelompok 1, ingin melanjutkan presentasi PowerPoint dari Agi Safari. D. Kelemahan-kelemahan manusia. Meskipun manusia merupakan makhluk yang sempurna, namun masih tetap tidak luput dari kelemahan. Dalam surah Al-Rum ayat 54, Allah berfirman bahwa manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Allah tidak mengatakan menciptakan kamu lemah atau dalam keadaan lemah, tapi Dia mengatakan menciptakan kamu dari keadaan lemah. Faktor-faktor kelemahan manusia. Yang pertama, faktor ruh adalah faktor yang menyumbat lorong antara nur suci dalam diri manusia menuju jiwa. Kesalahan ruh diantaranya menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, zina, dan menipu. Yang kedua, faktor jiwa adalah faktor yang menyumbat lorong antara jiwa dengan kalbu. Kesalahan-kesalahan jiwa antara lain bakhil, menyakiti tetangga atau orang lain, menipu, dan zalim. Ketiga, faktor kolbu adalah faktor yang menghambat nur dalam kolbu, memancarkan ke akal manusia. Kesalahan-kesalahan kolbu antara lain sombong, mengumpat, judi, dan menunda-nunda kebaikan. Sifat-sifat manusia terdiri dari 20, antara lain pendusta, suka memfitnah, berburuk sangka, malas, tidak punya rasa malu, ceroboh, tidak bisa mengendalikan emosi, keras kepala, tidak sopan, sombong, kikir, cengeng, dengki, penipu, main hakim sendiri, kasar, suka berkata kotor, ringan tangan, iri, dan penakut. Itulah beberapa sifat buruk manusia. Yang kedua, sifat baik manusia juga ada 20. Di antaranya adalah jujur, amanah, berprasangka baik, rajin, tawakal, taat, rendah hati,
suka menolong, sopan dan santun, optimis, bijaksana, adil, pintar, beriman dan bertakwa, sabar, dermawan, mudah mengalah, cekatan, gesit atau luwes, riang, pantang menyerah. F. Kelebihan manusia atas makhluk lain. Kelebihan manusia yang menjadi pembeda utama antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya adalah mempunyai hawa nafsu serta akal dan pikiran. Meskipun hewan memiliki akal, namun akalnya akal tabi'i yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Dibandingkan dengan malaikat yang sangat taat kepada Allah, manusia tetap lebih sempurna karena mempunyai hawa nafsu. Yang kedua, kelebihan manusia memiliki ilmu pengetahuan. Manusia memiliki potensi kemampuan memahami berbagai macam ilmu karena manusia dibekali akal yang dengannya bisa berpikir dan mengolah berbagai macam ilmu pengetahuan, suatu kemampuan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Yang ketiga, kelebihan manusia menjadi khalifah. Dari sisi wujud, manusia memiliki kepantasan menjadi khalifah di muka bumi, memiliki potensi dan kelayakan mewarisi serta menjaga bumi agar tetap menjadi tempat yang layak untuk ditinggali dan tempat makhluk-makhluk lainnya bertasbih kepada Sang Pencipta. Kelebihan manusia yang keempat adalah malaikat pun bersujud kepada manusia. Di antara bukti lain dari kedudukan tinggi manusia adalah Allah menyuruh malaikatnya untuk bersujud kepada manusia sebagai bukti ketundukan dan ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kelebihan manusia adalah mampu mengungkap rahasia alam semesta, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Keenam, kelebihan manusia adalah dibekali fitrah tauhid. Manusia dibekali fitrah untuk bertauhid kepada Allah sebagai penciptanya. Manusia memiliki kecenderungan kepada agama, mencari pencipta lalu tunduk menyembahnya. Jika tidak, niscaya dalam hidupnya akan senantiasa gelisah, tidak akan pernah tentram selama belum bersama Tuhan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian materi, karena saya manusia yang tidak luput akan kesalahan. Bila ada yang benarnya, itu merupakan murni dari Allah. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.